Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa Ibu. Bisa? Ya. Ya, bisa Ibu. Oke. Untuk pertemuan pertama, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri dulu ya. Ini coba Ibu lihat dari sini masih ada yang tidak mengaktifkan kameranya. Coba diaktifkan dulu kameranya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Ini sebagai pertemuan awal kita. Iya, Bu. Ini adalah pertama kali Ibu bertatap muka dengan kalian, siswa kelas 7. Sebelumnya, sebelum kita masuk pada materi, Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang sudah tahu nama Ibu? Ada? Oke, nama Ibu Nur Merdekawati Saleh. Kebetulan Ibu dipercayakan mengajar mata pelajaran IPS kelas 7, 8, dan 9. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar nama Ibu, nama panggilan Ibu. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Ika ya. Oke. Sebelumnya Ibu mau dari kalian memperkenalkan diri dulu. Halo, dapat dengar Ibu suara, Nak? Ya. Iya, Bu. Ya, dengar. Bisa memperkenalkan diri dulu satu-satu, 5 menit saja. 5 menit saja. Siapa yang sudah masuk? Ini Harun. Harun, dapat dengar Ibu suara Harun? Ya, seekor aligator. Tapi coba lihat deh, lihat pintu rumah. Kenapa ini malu-malu? Oke lah, kita langsung masuk saja pada materi ya. Untuk pertemuan kita pada hari ini, itu kita akan membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Ya, manusia, tempat, dan lingkungan. Untuk apa? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat mengetahui pengertian dari interaksi, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Coba siapa yang bisa tahu apa itu ruang? Coba lihat ya, pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Ya.
Kemudian interaksi keruangan itu interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Nah, kira-kira kalian ini sedang berada di dalam ruangan enggak? Ada tidak? Halo? Bisa aktifkan speakernya? Hai. Ada. Ada, Bu. Ada. Kalian ada di dalam ruangan? Ada. Ya, Ibu. Ya? Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Itu yang pertama, yakni saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Dan yang ketiga adalah kemudahan transfer. Yang bagaimana itu saling melengkapi? Lihat pada tampilan layar ya. Saling melengkapi, misalnya di wilayah A itu merupakan surplus sayuran. Kemudian di wilayah B itu merupakan surplus ikan ya, atau penghasil ikan. Wilayah A adalah penghasil sayuran, wilayah B penghasil ikan. Bagaimana bisa terjadinya interaksi antara wilayah A dan wilayah B? Kira-kira ada yang tahu? Interaksi antar wilayah A dan wilayah B. Bisa dikatakan saling melengkapi, itu bagaimana? Membutuhkan ikan. Gimana? Ya, Ibu berikan contoh ya. Di wilayah A itu, dia merupakan penghasil sayuran. Sedangkan di wilayah B itu merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan. Tetapi di situ, di wilayah A itu, Ibu contohkan saja, misalnya wilayah A ini Desa Mawar ya. Wilayah B Desa Melati. Di Desa Mawar ini dia hanya merupakan penghasil sayuran. Di Melati dia merupakan penghasil ikan. Mawar membutuhkan ikan, Desa Melati membutuhkan ikan. Di Desa Mawar, di Desa Melati dia membutuhkan sayuran. Jadi saling melengkapi ya. Ya. Mengerti enggak di situ? Ya. Akan ada perdagangan jual beli antara wilayah A dan wilayah B. Mengerti di situ? Kalau tidak mengerti ditanya. Wilayah A dan wilayah B. Wilayah A itu sayuran, penghasil sayuran. Wilayah B penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, maka dia melakukan jual beli, melakukan membeli barang ikan di wilayah B. Begitupun untuk wilayah B, karena dia butuh sayuran, maka dia pergi ke wilayah A atau Desa Mawar ini untuk membeli sayuran. Nah, di sini terjadi saling melengkapi. Sudah? Mengerti di situ? Ya.
Mengerti untuk itu, Nak? Untuk saling melengkapi? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, Ibu lanjutkan. Kondisi yang kedua, kesempatan antara. Nah, yang bagaimana kesempatan antara? Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, di wilayah A, ini merupakan penghasil sayuran minus ikan. Wilayah B merupakan penghasil ikan minus sayuran. Di wilayah C itu merupakan penghasil ikan minus sayuran, sama dengan wilayah B. Tetapi jarak antara wilayah A dan wilayah B itu berdekatan dengan wilayah A dan B, ya. Jadi A ke C dekat. Dari A mau ke B ini jauh. Jadi mereka mengambil alternatif di tengah-tengah. Wilayah A ini kan membutuhkan ikan. Daripada dia mau ke wilayah B dengan jarak yang jauh, di sana juga penghasil ikan, lebih baik mereka pergi ke sini. Ke wilayah C. Antara A dan B ada C. Penghasil juga sama dengan B, penghasil ikan. Jadi daripada ini penduduk yang ada di wilayah A masih mau lari lagi ke wilayah B, mau pi beli ikan, mending dorang pergi di wilayah C, sama-sama penghasil ikan. Jadi di situ kesempatan antara. Mengerti? Panggil di sana ada. Mengerti di situ? Mengerti, Nak? Ada pertanyaan? Tidak. Hah? Tidak mengerti? Mengerti atau tidak mengerti? Jangan Bapak paksa mengerti. 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 Oke, Ibu lanjutkan ya. Mengerti. Ya. Ketiga, itu adalah kemudahan transfer. Nah, yang bagaimana kemudahan transfer? Itu pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Misalnya, ya, misalnya dari wilayah A mau ke wilayah B ini jaraknya kan jauh. Menempuh perjalanan misalnya dari wilayah A ke wilayah B itu 2 jam atau sekitar 2-3 jam. Baru juga dia punya jalan rusak. Ya. Nah, apa jalan yang mau ditempuh oleh wilayah A? Itu melakukan transfer. Karena kan memerlukan biaya kan? Memerlukan biaya yang banyak, baru juga jalannya misalnya rusak. Jadi untuk kemudahan transfer, mereka mengambil
alternatif untuk melakukan transfer supaya langsung dikirim ke wilayah B. Mengerti? Mengerti. Mengerti? Ada pertanyaan, Nak? Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, dengan materi ini, semoga adik-adik bisa tahu apa itu pengertian dari ruang, apa pengertian dari interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Kemudian yang bagaimana itu interaksi? Interaksi itu merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Nah, yang bagaimana itu ruang? Ruang di permukaan bumi itu memiliki karakteristik yang khas, yang berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain, yang berbeda dengan tempat lainnya. Nah, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama saling melengkapi, kesempatan antara, dan yang terakhir adalah kemudahan transfer. Nah, semoga apa yang Ibu sudah jelaskan pada kesempatan kali ini bisa dimengerti, dipahami, karena setiap kali Ibu menjelaskan, Ibu tanya ada pertanyaan, kalian bilang sudah mengerti, semoga mengerti benar, dipahami, ya. Setelah ini, Ibu akan berikan tugas, dan tugas silakan dikerjakan, dan semoga dikerjakan langsung dikirim ya. Ibu beri kesempatan 3 hari untuk mengirimkan tugas, dan semoga COVID-19 ini akan segera berakhir, kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat di sekolah dan bertatap muka langsung, karena dalam keadaan yang sekarang ini Ibu rasa pembelajaran kita memang tidak efektif, tapi mudah-mudahan dengan penjelasan Ibu yang begitu singkat bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh kalian semua. Oke, nah kita bertemu lagi di lain kesempatan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kesempatan untuk hari ini kita bertatap muka. Semoga minggu depan kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.